Hai anak-anak, kita bertemu lagi ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Berhubung banyaknya materi dalam himpunan ini, maka Ibu akan membahas menjadi dua bagian ya anak-anak. Oke, mari kita segera mulai. Pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dan definisi himpunan. Definisi himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Ingat ya, jelas dan terukur. Apa sih yang dimaksud dengan jelas dan terukur? Nah, supaya mudah, Ibu akan menganalogikan dengan supermarket. Oke. Di dalam supermarket itu biasanya kalau kalian perhatikan ada pengelompokan barang. Ada yang rak sayur, bagian sayur-sayur semuanya, atau ada bagian telur, ada bagian buah-buahan, rak buah-buahan. Nah, pengelompokan itu kan jelas, oh telur ini, buah-buahan tuh yang jenis buah-buahan ini, jeruk, apel tuh jelas deh, itu yang disebut jelas dan terukur. Sayuran juga itu seperti bayam, tomat, timun, sawi dan sebagainya ya. Jadi itu contoh sederhana dari konsep himpunan. Oke, sekarang kita membahas tentang menentukan himpunan atau bukan himpunan. Tadi kan Ibu udah jelaskan yang disebut himpunan itu objeknya harus jelas dan terukur. Oke, kita bahas satu persatu ya. Buah-buahan, kelompok buah-buahan. Kalian perhatikan nih di gambar ini, semua buah-buahan. Nah, dari gambar buah-buahan itu, kalian bisa membuat kalimat. Macam-macam kalimat yang bisa kalian buat dari buah-buahan itu. Oke, contohnya, kumpulan buah kesukaan anak-anak. Itu juga bisa kan kalian bikin kalimatnya, asal terserah kalian. Bisa juga kalian buat kumpulan buah berwarna merah, kumpulan buah berwarna hijau dan sebagainya, atau kumpulan buah yang mempunyai rasa asam. Oke. Nah, tapi dari kalimat-kalimat itu, ada yang bisa dikategorikan sebagai himpunan, ada juga yang tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Ukurannya dari mana? Yang tadi ya, ingat yang definisi tadi jelas dan terukur. Kita bahas kumpulan buah kesukaan anak-anak. Nah, kesukaan anak-anak kan berbeda-beda. Ada si A senangnya buah jeruk, tapi si B nggak suka jeruk, sukanya apel. Ada juga yang sukanya pisang. Nah, itu yang disebut tidak jelas dan tidak terukur. Ya, berbeda-beda, relatif berbeda-beda. Berarti kalimat itu bukan termasuk himpunan. Oke. Kalimat kedua, kumpulan buah berwarna merah. Nah, kalau seperti ini jelas nggak? Kalau disebut kumpulan buah berwarna merah, pasti kita langsung berpikir, oh apel, stroberi, jeruk, dan sebagainya. Nah, karena itu jelas, kita bisa sebutkan satu persatu ya. Nah, itu yang disebut dengan himpunan. Oke. Gambar kedua, di sini ada macam-macam makanan. Ada soto, sate, burger, sup, nasi goreng. Nah, dari gambar ini kita buat kalimat ya. Kumpulan makanan berkuah. Yang keduanya kumpulan makanan enak. Kita bahas kumpulan makanan berkuah. Itu jelas nggak anak-anak? Berkuah itu kan yang ada airnya ya. Oke, dari gambar itu yang berkuah itu soto dan sup. Nah, itu jelas sekali kan? Berarti dia termasuk himpunan. Nah, untuk kumpulan makanan enak, pasti kalian jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang, oh enak sate, oh aku sukanya soto, enakan sup, dan sebagainya. Itu nggak jelas, berarti dia tidak bisa disebut sebagai himpunan. Oke, gambar berikutnya ada sapi, ada burung, kucing, ayam, dan anjing. Kalimat kita buat ya, kumpulan hewan berkaki 4. Jelas nggak itu berkaki 4? Pasti kita langsung bisa jawab, oh sapi, kucing, anjing, dia berkaki 4. Berarti dia termasuk himpunan. Oke, kumpulan hewan kesayangan manusia. Nah, itu kan macam-macam juga. Ada yang sukanya melihara kucing, ada yang sukanya melihara anjing. Ada juga yang suka sekali sama burung, ayam, berbeda-beda kan setiap orang.
berarti dia tidak termasuk himpunan. Dari sini kalian sudah mulai mengerti, anak-anak? Pembahasan berikutnya adalah penyajian himpunan. Ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Cara pertama disebut dengan enumerasi atau mendaftarkan anggotanya. Cara kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Supaya mudah dimengerti oleh kalian, kita bahas contohnya ya. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Nah, dari soal itu, himpunan bilangan asli kurang dari 7, kita pakai ketiga metode itu ya. Nah, kalau metode enumerasi, kita mau nggak mau kita tulis satu persatu anggotanya atau kita daftarkan anggotanya. Bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu ingat ya kalian, itu dimulai dari angka 1. Berarti kalau kurang dari 7, 7-nya tidak termasuk ya. Berarti A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu metode enumerasi. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode kedua, yaitu yang menyebutkan sifat dari anggotanya. Nah, cara membuat himpunan A adalah kurung kurawalnya tetap kita gunakan selalu ya. Berarti A adalah bilangan asli kurang dari 7. Itu ya caranya pakai kurung kurawal. Itu namanya menyebutkan sifatnya. Untuk metode ketiga atau notasi pembentuk himpunan, kalian perhatikan caranya. Setelah kurung kurawal, kita anggap anggotanya itu X. Berarti kita tulis X, selalu X ya. Kurung kurawal, X, garis lurus untuk membatasi ya. Nah, X itu tadi disebutkan adalah kurang dari 7. Tanda kurangnya kalian perhatikan. Kurang dari 7. Koma, dan X adalah elemen. Elemen itu artinya anggota. X adalah elemen bilangan asli. Kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Metode ini yang disebut dengan notasi himpunan. Perhatikan baik-baik, oke. Soal kedua, B adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 15. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal nomor 2 ini? Oke, seperti biasa kita pakai 3 cara. Cara pertama enumerasi adalah mendaftarkan atau menyebutkan satu persatu anggotanya. Di sini dikatakan bilangan prima antara 5 dan 15. Nah, anak-anak harus benar-benar teliti antara 5 dan 15. Berarti angka 5 dan 15-nya tidak termasuk. Ingat itu ya. 5 dan 15-nya tidak termasuk. Oke. Bilangan prima antara 5 dan 15 adalah 7, 11, dan 13. Kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Nah, kalau kalian lupa atau apa, kalian bisa buka lagi video yang membahas tentang bilangan bulat ya. Di situ ada semuanya termasuk bilangan prima. Oke. Kita ulangi lagi, berarti B adalah 7, 11, dan 13. Kalau kita pakai metode kedua yaitu sifat anggotanya, maka B sama dengan kurung kurawal bilangan prima antara 5 dan 15, tutup kurung kurawal. Jadi sifatnya disebutin ya, yaitu sifatnya dia merupakan bilangan prima, dia terletak antara 5 dan 15, itu yang disebut dengan sifat. Oke, metode ketiga notasi himpunan. Kurung kurawal X garis 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 15. Jadi kalian ingat, kalau terletak di antara, kalian tulis saja ya, anggotanya 5 sama 15-nya. Nah, kemudian X-nya tuh berada di antara, di tengah-tengah. Berarti karena posisi X di tengah-tengah, kalian menggunakan tanda lebih kecil ya. 5 lebih kecil dari X, X juga lebih kecil dari 15. Di mana X elemen bilangan prima. Soal ketiga,
C adalah himpunan bilangan cacah. Berarti metode pertamanya atau enumerasi kita daftarkan anggota C ya. Nah, bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0. Berarti C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa ditulis dan seterusnya atau titik-titik? Karena di sini tidak ada batasannya. Dia cuma disebutkan himpunan bilangan cacah. Jadi tak terhingga ya, sampai tak terhingga. Oke. Untuk metode sifat, C sama dengan kurung kurawal bilangan cacah, atau C adalah anggota bilangan cacah. Seperti ini, perhatikan cara menuliskannya ya. Sekarang metode yang ketiga, notasi himpunan. C sama dengan kurung kurawal X, garis lurus X adalah elemen bilangan cacah. Tutup kurung kurawal. Jadi karena tidak ada angka-angka batasan, ya cukup seperti itu nulisnya ya. Ibu ulangi notasi himpunannya. C sama dengan kurung kurawal X, garis X adalah elemen bilangan cacah. Oke. Soal keempat. D adalah himpunan huruf yang membentuk kata matematika. Oke, diulangi lagi. D adalah himpunan huruf yang membentuk kata matematika. Berarti untuk metode pertama atau enumerasi, anggota D-nya adalah, nah ibu tekankan lagi di sini, matematika kalau ada huruf yang sama, kalian tidak perlu tulis diulang ya, cukup satu aja yang ditulis kalau ada huruf yang sama. Oke, berarti D adalah M. Di sini huruf pertama kan matematika itu M. Kemudian A, T, E. Ada M lagi, tapi kita tidak perlu tuliskan lagi ya. Nah, kita lanjut. A juga sudah ada tadi ya. Kita lanjut lagi T. T juga sudah ada. Jadi tidak perlu kita tulis. Lanjut I. Kemudian K. Terakhir huruf A tidak perlu kita tulis lagi. Itulah anggota D. Ibu ulangi lagi, M, A, T, E, I, K. Itu ya anggota-anggota dari D, enumerasi. Jadi tidak perlu ditulis lagi huruf-huruf yang sama. Nah, untuk metode yang kedua, D sama dengan huruf yang membentuk kata matematika. Itu sifatnya. Metode yang ketiga atau notasi himpunan, D sama dengan X garis X adalah anggota atau elemen huruf yang membentuk kata matematika. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kardinalitas himpunan. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota suatu himpunan yang berbeda. Oke, jadi kardinalitas adalah banyaknya anggota. Ingat ya anak-anak, banyaknya anggota suatu himpunan. Kardinalitas himpunan disimbolkan dengan huruf N. N kecil ya disimbolkannya. Perhatikan. Contohnya, soal pertama. P adalah himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 20. Hitunglah kardinalitas P. Berarti kita harus data dulu ya, anggota P itu apa aja. Kelipatan 3 yang kurang dari 30. Kelipatan 3 itu berarti kan mulai dari angka 3 ya. Berarti 3, 6 itu kelipatan 3 semua ya. 9, 12, 15, 18. Ya, itu yang kurang dari angka 20. Oke, setelah kalian data, kalian perhatikan jumlah anggota P ada berapa, hitung satu persatu. Oke, kita hitung. 3, 1. Anggota pertama adalah 3, anggota kedua adalah 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti anggota P jumlahnya ada 6 anggotanya ya. Berarti kita pakai simbol, ingat kardinalitas itu kan simbolnya N, N kecil. Berarti kardinalitas P, N kurung P tutup kurung sama dengan 6
anggotanya himpunan P, kalau dibaca anggota himpunan P sama dengan 6. Soal kedua, Q adalah himpunan bilangan genap antara 14 dan 30. Hitunglah N dari himpunan Q. Berarti kita daftar dulu ya, anggota Q itu apa aja sih? Bilangan genap antara 14 dan 30. Ingat, kalau antara berarti 14 dan 30-nya tidak boleh dimasukkan ya. Berarti bilangan genapnya adalah 16, 18, 20, 22, 24, 26, terakhir adalah 28. Nah, kardinalitas himpunan Q atau N dari himpunan Q adalah berapa? Kalian hitung aja anggotanya itu ada berapa. Yang tadi 16, 18, 20 dan seterusnya itu ada berapa? Oke, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata anggotanya ada 7. Selanjutnya, soal nomor 3. R adalah himpunan huruf pembentuk kata kemerdekaan. Hitunglah kardinalitas jumlah anggota R atau NR. Nah, kita data lagi anggota R itu apa aja sih dari kata kemerdekaan ya. Berarti ingat yang sama tidak boleh ditulis lagi, nggak boleh diulang. K, E, M, R, D, A, N. Oke. Ibu ulangi, R itu adalah K, E, M, R, D, A, N. Berarti anggota R ada berapa? Atau kardinalitas R ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata anggota R ada 7. Pembahasan selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ingat, jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggotanya, kosong gitu ya. Nah, simbol himpunan kosong adalah 2 buah kurung kurawal di mana anggotanya tidak ada ya, kosong di tengah-tengahnya. Perhatikan simbolnya. Atau bisa juga ditulis simbolnya adalah seperti angka 0 atau lingkaran dicoret garis lurus. Garis lurus ya. Perhatikan simbolnya kalian. Contohnya, soal pertama, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, kan kita otomatis kan harus menuliskan dulu, mendaftarkan dulu anggota dari bilangan asli ya. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kan keterangannya kurang dari 1. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Ada nggak dari angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5 ini yang bilangan kurang dari 1? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti A itu adalah himpunan kosong. Ya, kalian perhatikan simbolnya. A adalah himpunan kosong, kurung kurawal 2 yang kosong, atau ditulisnya A sama dengan seperti ini ya simbolnya. Oke, soal kedua, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita data dulu bilangan ganjilnya. Bilangan ganjil itu kan dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di antara bilangan-bilangan ganjil ini, apakah ada yang habis dibagi 2? Kalian perhatikan, 1 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa kan? Atau tidak habis dibagi 2. 3 bisa nggak dibagi 2? Dia juga tidak habis dibagi 2 dan seterusnya. Berarti kesimpulannya himpunan B adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Oke. Simbol dari himpunan semesta adalah S. Ingat huruf S besar ya anak-anak. Oke, contohnya A adalah himpunan hewan berkaki 4. B adalah himpunan hewan berkaki 2. C adalah hewan yang bisa terbang.
himpunan semestanya adalah himpunan nama-nama hewan. Itu contohnya. Kenapa sih seperti itu? Nah, kita bahas satu persatu ya, Nana ya. Himpunan A adalah himpunan hewan berkaki 4. Coba kalian sebutkan, apa aja sih yang disebut hewan berkaki 4? Ya, betul, bisa sapi, kambing, kucing, harimau, dan seterusnya. Oke. Sedangkan B adalah himpunan hewan berkaki 2. Berarti kalau kita data, apa aja hewan berkaki 2? Ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya C, hewan yang bisa terbang. Berarti C itu contohnya adalah burung, ayam, kupu-kupu, capung, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga himpunan itu A, B, C, kita buatkan himpunan semestanya atau S itu adalah himpunan nama-nama hewan. Kenapa himpunan nama-nama hewan? Karena himpunan hewan berkaki 4 itu kan termasuk dalam kategori hewan. Begitu juga B, himpunan hewan berkaki 2, semua itu termasuk dalam nama-nama hewan. Udah mengerti belum adik-adik bahwa yang disebut dengan himpunan semesta itu mencakup semua yang dibicarakan ya. Contoh kedua adalah P adalah himpunan buah berwarna merah. Contohnya buah apel, stroberi, dan sebagainya. Sedangkan Q, himpunan buah berwarna kuning. Apa aja contohnya himpunan buah berwarna kuning? Jeruk, labu, dan sebagainya. Sedangkan R, himpunan buah yang memiliki rasa asam. Contohnya stroberi, jeruk, dan yang lain-lainnya. Nah, dari PQR itu, himpunan semestanya adalah himpunan nama-nama buah. Oke, soal ketiga, A, himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Sedangkan B, himpunan bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil juga dimulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. C, himpunan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dari ketiga himpunan A, B, dan C, kita tarik kesimpulan. Berarti himpunan semestanya adalah himpunan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kenapa Ibu bilang himpunan semestanya itu adalah himpunan bilangan cacah? Karena semua anggota A, B, dan C ada semuanya di himpunan bilangan cacah. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan tentang himpunan bagian pertama. Untuk lanjutan dari himpunan, kalian bisa lihat linknya di deskripsi dari video ini. Sampai jumpa.